Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam ceramah pada siang kali ini. Nah, tema pada ceramah siang kali ini yaitu seni dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rani Cahyatul Mukaroma dengan NIM 228080301111006 dari kelas H1M Prodi Teknologi Hasil Perikanan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang seni. Nah, seni seringkali ditafsirkan berbeda-beda sehingga mempunyai berbagai pendapat dan pengertian yang beragam. Menurut KBBI, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusan dan keindahannya. Sebagai medium yang tidak terbatas, seni memberikan wadah bagi imajinasi dan kreativitas manusia untuk berbicara tanpa batasan kata-kata. Melalui seni, seniman dapat menggambarkan realita, menceritakan cerita, atau mengekspresikan abstraksi yang sulit diungkapkan dengan cara lain. Nah, seni sendiri itu membebaskan manusia dari batasan dan memungkinkan mereka menyampaikan pemikiran dan emosi yang mendalam. Salah satu seni yang menjadi perbincangan dan perdebatan di dalam Islam sampai saat ini yaitu seni musik. Nah, seni musik memang punya pengaruh yang kuat pada masyarakat. Sehingga ulama merasa perlu mengawal perkembangannya, apakah sejalan dengan syariat Islam atau tidak. Menurut Safliana 2008, seni musik atau instrumental art adalah bidang seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat musik tersebut. Bidang ini membahas cara menggunakan instrumen musik. Masing-masing alat musik memiliki nada tertentu. Di samping itu, seni musik juga membahas cara membuat not dan bermacam aliran musik. Selanjutnya, ada haramnya musik dalam 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi, yang kedua ada mazhab Maliki, yang ketiga ada mazhab Syafi'i, dan yang keempat atau yang terakhir ada mazhab Hambali. Mazhab yang pertama, mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah, beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai suatu perbuatan dosa. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, nyanyian, musik, hukumnya haram dan termasuk bagian dari dosa-dosa. Bahkan pengikut-pengikut beliau menjelaskan dengan terang-terangan akan keharaman seluruh alat-alat musik. Secara terang-terangan mereka menyatakan bahwa musik adalah sebuah maksiat yang mewajibkan kefasikan dan tertolaknya kesaksian karenanya. Bahkan, yang lebih nyata dari itu adalah mereka berkata, sesungguhnya mendengarkan nyanyian musik adalah kefasikan dan menikmatinya adalah kekufuran. Lanjut, yang kedua ada mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas, beliau berkata, barang siapa membeli budak lalu ternyata budak tersebut adalah seorang bidu wanita atau penyanyi, maka
hendaklah dia kembalikan budak tadi karena terdapat aib. Adapun Imam Malik rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang nyanyian atau musik yang dirukhsah atau dibolehkan atau diberi keringanan oleh penduduk Madinah. Maka beliau berkata, yang melakukannya di sisi kami hanyalah orang-orang fasik. Dan beliau berkata, jika ada seseorang membeli seorang budak wanita dan ternyata dia mendapatinya adalah seorang penyanyi, maka boleh baginya untuk mengembalikan budak wanita tersebut dengan menyebutkan aibnya, karena keahlian menyanyi merupakan sebuah aib. Lanjut, yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Beliau berkata, nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak kusukai, karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah, maka para sahabat-sahabatnya yang mengenal mazhabnya secara terang-terangan menegaskan akan keharaman alat musik tersebut. Bahkan telah mutawatir darinya bahwa dia berkata, aku tinggalkan Baghdad yang padanya terdapat sebuah perkara yang dibuat-buat oleh orang zindik. Mereka menamakannya dengan at-takbir. Dengannya, mereka memalingkan manusia dari Al-Quran. At-takbir adalah syair-syair yang mengajak untuk zuhud di dunia, di mana salah seorang vokalis melantunkannya sesuai dengan nada-nada pukulan gendang dan semisalnya. Maka, subhanallah, Imam Syafi'i secara terang-terangan menegaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah zindik. Maka, bagaimana pula seandainya dia mendengar nyanyian-nyanyian musik di zaman sekarang yang para pembantu-pembantu setan telah berupaya untuk memperdengarkannya kepada manusia, baik ridho ataupun tidak ridho. Bagaimana seandainya Imam Syafi'i rahimahullah mendengar perbuatan sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada mazhabnya pada hari ini yang mengatakan bolehnya mendengar nyanyian musik dan tidak haram, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah syair yang kebaikannya adalah baik dan keburukannya adalah buruk, di mana mereka telah mencampur aduk perkara manusia dalam urusan agama mereka. Dan seakan-akan mereka datang dari jagat lain dan tidak mengenal nyanyian ataupun musik pada hari ini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, pemilik budak wanita jika dia mengumpulkan manusia untuk mendengarkan nyanyian budak tersebut, maka dia adalah orang dungu yang tertolak kesaksiannya, dan beliau berkata tentangnya dengan perkataan keras. Itu adalah perbuatan dia sah, yaitu perbuatan yang menunjukkan tidak adanya cemburu pada diri seorang laki-laki terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya. Dan sikap seorang dayuts diancam oleh Nabi dengan tidak akan masuk ke dalam surga. Yang selanjutnya, yang terakhir, ada mazhab Hambali. Ahmad bin Hambal, beliau berkata, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya. Adapun Imam Ahmad rahimahullah, maka putra beliau yaitu Abdullah bin Ahmad berkata, aku pernah bertanya kepada bapakku tentang nyanyian atau musik. Maka dia menjawab, nyanyian atau musik itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, dan itu tidaklah membuat
menyebutkan takjub. Kemudian dia menyebutkan ucapan Imam Malik rahimahullah yang melakukannya di sisi kami hanyalah orang-orang fasik. Maka merekalah imam 4 mazhab. Mereka semua itu telah bersepakat akan keharaman nyanyian atau musik dan menegaskan dengan terang-terangan tentangnya. Bahkan telah dinukil dari para ulama kaum muslimin akan adanya ijma atas masalah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Ibnul Qayyim saat beliau berkata tentang musik. Maka mendengarnya adalah haram menurut imam-imam mazhab dan ulama muslim yang lain, dan tidak pantas bagi orang yang telah mencium aroma ilmu untuk bersikap tawakuf, diam, bimbang dalam mengharamkan hal tersebut. Minimal musik itu adalah syiarnya orang-orang fasik dan para peminum khamar. Maka inilah perkataan para imam yang berbicara dengan hak seraya memberikan nasihat kepada para hamba-hamba Allah. Seandainya orang pemerhati memperhatikan nyanyian dan musik yang mengetuk pendengaran-pendengaran mereka, maka pastilah mereka akan memberikan komentar dengan komentar para imam tersebut. Nah, pasti ada muncul pertanyaan kan, apakah haramnya musik itu sudah ijma 4 mazhab? Jawabannya, jika dikatakan ada ulama yang mengharamkannya, maka itu benar adanya. Tetapi, jika dikatakan bahwa sudah ijma haram, maka itu tidak tepat. Karena soal musik ini memang soal ikhtilaf sejak dari dulu. Asy Syaukani menegaskan bahwa soal nyanyian, baik diiringi dengan musik atau tidak itu sudah diperselisihkan sejak dulu. Beliau berkata, nyanyian diperselisihkan hukumnya baik dengan alat-alat musik maupun tanpa alat musik. Nailu al-Authar juz 8 halaman 113. Beberapa pendapat pendukung. Yang pertama ada mazhab Asy-Syafi'i memerinci hukumnya. Ada kondisi menjadi mubah, ada makruh, dan ada yang haram. Yang kedua, penduduk Madinah Abdullah bin Ja'far, Tawus, Al-Ghazali, Ibnu Hazm, dan Sufi dikenal tidak mengharamkan musik dan mengatakan hukumnya adalah mubah. Bahkan menurut Al-Qofal, mazhab resmi Imam Malik adalah memubahkan nyanyian dengan alat musik. Salah satu perawi yang dipakai Al-Bukhari dalam sahihnya bahkan bernyanyi dulu sebelum meriwayatkan hadis, karena ada muridnya di kalangan ahli hadis yang bersikap terlalu keras terhadap musik. Nama beliau adalah Ibrahim bin Sa'ad. Beliau adalah cicit sahabat besar Abdurrahman bin Auf. Beliau jelas dikenal sebagai ulama kibar dan perawi fikih. Beliau melakukan itu agar sikap muridnya proporsional, seakan-akan beliau ingin mengatakan, gitu ya, gitu ke nyanyian itu. Tapi nyanyian itu ya ndak segitunya lah, ndak gitu-gitu amat. Nah, faktanya, sikap beliau terhadap musik ini tidak membuat beliau menjadi cacat dalam hal kredibilitas dan kaum muslimin tetap menghormati beliau sebagai ulama besar. Nah, Az-Zahabi menceritakan sikap Ibrahim bin Sa'ad ini dalam Syiaru A'lam An-Nubala sebagai berikut. Az-Zabi berkata, beliau Ibrahim bin Sa'ad termasuk orang yang memberi ruskah dalam nyanyian sebagaimana tradisi penduduk Madinah. Seakan-akan beliau dicela karena hal itu sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan ahli hadis. Beliau pun bersumpah tidak akan mengajarkan hadis hingga beliau bernyanyi terlebih dahulu. Yang keempat ada Abu Al-Fadl Ja'far bin Sa'lab Asy-Syafi'i, mempunyai kitab khusus untuk memperbolehkan nyanyian dengan syarat-syarat khusus yang
berjudul Al-Imta fi Ahkam As-Sama. Azab Zahabi juga punya karya yang senada dengan ini, berjudul Risalatu Ar-Ruhsah fi Al-Ghina wa Atsarab bi Syartihi. Asy-Syaukina bahkan punya kitab khusus yang membantah pendapat yang mengharamkan mendengarkan lagu secara mutlak. Nama kitabnya berjudul Ibtal Dakwah Al-Ijma' ala Tahrimi Mutlaki As-Sama, membatalkan klaim ijma tentang haramnya mendengarkan nyanyian secara mutlak. Nah, tentang hadis bahwa akan ada umat muslim yang menghalalkan ma'zif atau alat musik, maka Asy-Syaukani menjelaskan bahwa tidak semua hal yang disambung atau itu konsekuensi hukumnya sama. Bisa jadi ada sejumlah hal disambung dengan ataf wawu, tapi hukumnya berbeda. Argumentasi besarnya adalah An-Nahl 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan untuk adil, ihsan, menyantuni kerabat, menjauhi fahsya, munkar, dan bagyun. Adil itu wajib. Silaturahmi dengan menyantuni kerabat itu wajib. Menjauhi maksiat itu wajib. Tapi ihsan seperti sedekah setelah membayar zakat, hukumnya sunnah. Ini menunjukkan hal-hal yang disambung dengan wawu ataf, tidak selalu hukumnya sama. Jadi bisa ditarik kesimpulan, ketika ada hadis yang mengatakan bahwa akan ada sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik, maka itu tidak bisa disimpulkan semua hukumnya sama. Zina, haram sudah jelas. Sutra, haram bagi lelaki, tapi halal bagi wanita juga sudah jelas. Khamar, haram sudah jelas. Untuk alat musik, itulah yang menjadi topik ikhtilaf para ulama. Seandainya memang hadis ini sangat jelas bermakna mengharamkan musik dan tidak mungkin ada ikhtilaf ulama dalam persoalan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menghadiri ceramah kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.